والإسلام ديني ومحمدا رسول الله Waalaikumsalam. Assalamualaikum ya. Ya, siapa di mana ini? Dari Fatima dari Jakarta. Oke, Fatima Jakarta, silakan pertanyaannya Fatima. Buya, saat Idul Fitri dikatakan kita kan sudah kembali dalam keadaan suci. Nah, apa itu yang dimaksud dengan pensucian tersebut, Buya? Nah, karena selepas Idul Fitri kan biasanya kita tak lepas dari dosa. Artinya ada sesuatu nih yang belum sepenuhnya suci. Jadi, apakah yang dimaksud dengan pensucian tersebut? Baik. Terima kasih, Buya. Ya, makasih Mbak Fatima. Silakan. Terima kasih. Itu maksudnya bukan memastikan Anda atau kita sudah suci. Artinya berharap semoga dengan Idul Fitri ini kita telah kembali kepada suci. Karena Anda telah menghadap kepada Allah dengan sholat Anda, taraweh Anda, puasa Anda. Kemudian di hari raya Anda menjalin hubungan baik dengan sesama. Maka Anda semoga ini termasuk menjadi kembali kepada fitrah. Jadi pengharapan ya. Iya, makna doa. Makna doa pengharapan. Sehingga memang hendaknya begitu, kan ada hadis bahasanya orang masuk bulan Ramadan kok keluar belum diampuni, celakalah dia. Karena apa? Di Ramadan tidak aktif dia. Makanya kalau orang aktif di Ramadan, dia termasuk insya Allah golongan ahli fitrah tadi, ahli yang fitri, mendapatkan fitri. Hari rayanya pun digelari dengan Idul Fitri, hari raya Idul Fitri. Karena apa? Di hari itu kita beribadah kepada Allah, di bulan pengampunan, dosa dihapuskan oleh Allah. Karena kita serius, urusan dengan manusia kita baik, indah dengan sesama, indah dengan istri, suami, keluarga Allah. Maka fitri, bersih. Seolah-olah kita sudah bersih dari dosa. Nah, seperti itu maknanya. Itu pengharapan. Pengharapan. Kita ya, Bu ya. Baik, Bu ya. Tentunya bagi yang berjuang di dalamnya mendapat. So, Ramadan adalah bulan pengampunan. Apakah setiap masuk Ramadan diampuni? Ya enggak dong. Iya. Yang berjuang dong. Yang berjuang. Jadi jangan kayak ingat waktu di awal kita sempat bicara gitu, nggak pernah ikut puasa, nggak pernah ikut sholat malam, baca Quran nggak pernah, terus juga sama orang hubungan yang nggak baik, toto ikutan lebaranan, ikutan Idul Fitri katanya gitu. Nah, artinya ya kita gini loh, sebetulnya kita menyempurnakan jalinan kepada Allah dan jalan kepada manusia. Iya. Yang puasa di bulan Ramadan itu kan menjalin hubungan baik dengan Allah. Berlebaran itu adalah bagaimana kita menjalin hubungan baik dengan sesama manusia. Ini yang paling berat dengan manusia ini. Iya. Harus kita punya hati benar-benar lapang nih, memaafkan, nggak menghilangkan dengki, dendam, benci dan seterusnya. Ini yang paling penting. Iya. Coba kita refresh lagi Bu ya tentang 5 identitas tadi dan juga bagaimana kita bisa menjaga keistiqomahan ke depan, rambu-rambu apa saja yang harus kita perhatikan. Jadi sebetulnya kami hanya ingin menghadirkan satu rambu-rambu. Kan kita mulai dari awal belajar ilmu akidah. Membersihkan hati, hubungan dengan sesama dan sebagainya dengan Allah. Maka ini harus ada rambu-rambu dan peraturan-peraturan yang kita patuhi. Dan itu telah tertuliskan dalam, kita yakini, akidah Islam, ahli sunnah wa jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah, kemudian Sufiyah. Karena Sufiyah mendidik akhlak. Bagaimana kita menghilangkan dendam dan tidak merendahkan orang lain, memandang orang dengan Sufi. Makanya mengingkari Sufi aneh banget. Asy'ariyah mengingkari Asy'ariyah aneh banget. Nah, kemudian bermadhab. Ini bermadhab mempermudah. Tadi ada orang imam madhab itu sebetulnya kan saling dekat sekali. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i guru Imam Ahmad bin Hambal. Ulama dengan ulama berbeda pendapat. Kalau kita ketemu orang tidak kunut tidak ada masalah. Tapi di saat ketemu dengan ustadz kecil ini menjadi berantem. Nah, ini sederhana. Makanya yuk kita belajar. Yaitu selagi masih lingkup ini, 4 madhab ini, kemudian manhaj tasawuf. Ini indah, tidak usah khawatir. Maka maksud kami adalah yuk kita semuanya benar-benar memastikan kalau saya sudah berada di jalan ini. Jangan-jangan kita di luar dari ini. Maka cirinya, apakah di luar sana ada yang benar? Ya, kita tidak menutup kebenaran dari siapapun. Hanya yang bertentangan dengan ini ya jelas salah dong. Kita harus meyakini dong. Masa mengingkari dengan manhaj Asy'ariyah? Maka mencari dengan madhab 4 ini. Ini kan tidak benar. Kayak gitu loh. Sedangkan mazhab Asy'ariyah ini udah jauh lebih dulu. Dan diakui oleh banyak ulama yang ada. Hampir seluruh dunia seperti itu. Jadi intinya pun demikian setelah itu Imam Abu Asy'ari mengatakan kita tidak gampang mengkafirkan orang, mencaci orang juga jangan, gampang tidak. Tapi kita punya manhaj. Ingat bahwasanya kepada semuanya pemirsa di mana berada, ciri Islam yang benar yang kami sebutkan dengan identitas 5 adalah dia adalah indah. Yang tidak indah bukan bagian dari Islam. Ada tasawufnya,
ada manhaj Asy'ari tadi, ada bermadhab, kemudian juga akidah Islam. Saya ulang, hafal semuanya. Ya. Islam, Islam, Ahlussunnah wal Jamaah, Ahlussunnah wal Jamaah. Asy'ariyah Maturidiyah, tasawuf, bermadhab. Masya Allah. Ini adalah 5 identitas kita yang jadi pegangan kita, jadi rambu-rambu kita ke depannya. Dan Islam itu indah tadi kata dia. Betul. Dan rata-rata orang sudah 5 ini, cuman dia tidak sadar, nggak ada masalah. Kalau kita ke kampung-kampung, soalnya mereka sudah ini. Sudah ini. Kalau tiket Imam Ahmad Syafi'i, Iya. sifat 20-nya Iya. kenal Imam Ghazali dengan ihya'nya dan sebagainya. ahli Tasawuf sebenarnya semuanya. Cuman makanya sengaja kita pasang rambu-rambu gini, kenapa? Ada orang mencoba merusak ini semuanya. Yang sudah indah jadi rusak karena muncul orang-orang aneh ini. Masya Allah.